Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan ini pertama kalinya mungkin gua akan membuat video Magic Chess dan mungkin bisa jadi terakhir. Karena kan biasanya gua kalau misalkan ada patch baru pasti bahasnya kan yang MOBA-nya, bagaimana perubahan di rank games, terus apa sih dampak signifikannya menuju ke MPL, terutama kayak kemarin kan patch di MOBA atau di rank gamesnya itu kan lumayan huge gua rasa, walaupun emang secara hero kita bisa ngelihat kayak itu tuh ya perubahannya sedikit banget gitu loh. Tapi secara gameplay kayak pas nggak ada Scavenger Crab, itu udah sangat berpengaruh sekali sehingga comeback tuh kayak makin impossible dan early game tuh kayak harus dikendalikan secara penuh. Nah, beda sama Magic Chess. Magic Chess ini gua kan ya mungkin teman-teman yang suka nonton live stream gua, mungkin yang pernah ngelihat gua atau nontonin gua nge-cash Magic Chess mungkin di beberapa event kayak misalkan eventnya Jeremy atau bahkan eventnya Vanly atau bahkan dulu eventnya Little Hope atau bahkan yang MCIC dan segala macamnya, mungkin ya udah tahu gitu loh kalau misalkan kapasitas gua memang ya hanya untuk bermain fun kalau misalkan kita berbicara Magic Chess. Tapi emang ada yang menarik banget menurut gua di Magic Chess patch terbaru kali ini semenjak Moonton kemarin mengubah konsep dari Star Core menjadi Magic Crystal. Dan seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Magic Chess yang sekarang itu sudah sangat berbeda sama Magic Chess yang kemarin. Karena ada beberapa hal yang mungkin akan gua compare dulu. Kita bakal ngomongin soal masa lalu dulu ya kan, yang dimana Magic Chess soal patch kemarin Star Core patch Magic Chess itu kayak menuntut kita untuk bermain secepat mungkin dengan sinergi yang kita pilih. Dan kita harus cepat mungkin untuk menjadikan 6 sinergi tersebut agar apa? Agar efek Star Core-nya bisa aktif. Sehingga membuat cenderung gameplay patch lalu itu akan menuju kepada Star Core yang diincar. Contohnya apa? Contohnya kayak misalkan ya Wyrmslayer Wind, atau bahkan mungkin Wyrmslayer Earth, atau kita ambil contoh kayak Astronya tuh maunya Astro Earth aja karena punya Purify gratis. Sementara selain Earth dianggapnya Dark System gitu loh. Dan muncullah metode Magic Chess yang baru sekarang, yang walaupun tetap ada sistem gacanya di Magic Crystal Rune. Nanti akan gue jelaskan secara detail. Tapi setidaknya di patch terbaru kali ini kita tuh nggak dituntut untuk buru-buru jadiin 6 sinergi atau jadiin berapapun itu sinerginya. Karena dengan modal 2 atau 4 sinergi aja, atau bahkan 3, let's say kayak Astro atau Elementalis, kita kalau misalkan mainin 3 sinergi atau bahkan 4 sinergi nggak dijadiin 6, kalau misalkan emang setupnya bagus, ya itu pun bakal tetap sangat-sangat berjalan gitu loh kombonya. Mungkin akan ada pengecualian sedikit kalau kita berbicara soal patch yang terbaru. Gua juga udah menyiapkan soal tiering list, yang dimana hero harga 5 karena sekarang kan lagi marak-maraknya Tars ya kan, yang lagi diperbincangkan. Jadi nanti akan gua bahas juga di akhir video. Tapi lagi dan lagi gua bakal start dari back to basic gitu loh. Gue bakal ngomongin hal basicnya aja. Mungkin buat teman-teman yang udah ngerasa, "Bang, gue udah advance, lu kayak ngajarin ikan berenang." Oh, mungkin kalian salah video gitu loh. Karena yang pengen gue show di video ini adalah bagaimana pengubahan pola pikir kita yang sebelumnya bermain dengan sinergi yang harus 6 jadi harus 6, cepet-cepet 6 sinergi. Sekarang tuh kita geser pola pikirnya, jadi yang penting sinerginya aktif dan Magic Crystalnya bisa dimaksimalkan. Dan gue mau ngasih tahu dulu teman-teman ya, ada perbedaan sedikit soal sinergi ya kan, atau faction role, dan juga Magic Crystal yang nanti akan menjadi pembeda untuk di patch kali ini. So gue bakal mulai dulu dari penjelasan di sinerginya teman-teman, yang dimana sinergi Weapon Master akan gue simpulkan sampai dengan sinergi paling terakhir di Assassin, begitu juga dengan Mecha Squad. Gue akan menyimpulkan dengan sangat-sangat cepat sehingga teman-teman mungkin ambil kesimpulannya aja. Weapon Master intinya convert damage, mau spell fam, mau lifesteal. Intinya ketika kita memberikan damage akan di-convert menjadi HP atau penambah darah. Summoners itu intinya semua yang keluar dari skill para hero-hero ini akan bertambah damage-nya sesuai dengan 2 atau 4 sinergi yang aktif. Marksman ini kayak jadi alternatif untuk Archer. Dia bakal nambahin untuk tile atau serangan jangkauannya, dan akan mengurangi yang namanya defense dari musuh kita ya kan. Jadi ada pengurangan physical defense setiap kali satu hit dari para Marksman. Elementalis memungkinkan kita untuk melakukan skill berkali-kali karena pengisian mananya itu ada 50% untuk di sinergi 3 aktif dan 60%, serta skill pertama Elementalis akan aktif 2 kali. Kayak misalkan dulu zamannya Elementalis kanan kiri, teman-teman inget nggak? Misalkan kiri Elementalisnya bakal apa, kanan Elementalisnya bakal ngeluarin 2 kali chance-nya gitu loh. Mage ya intinya kalau Mage akan menambahkan efek magic damage dan juga akan menambahkan spell fam bagi si pengguna
mage-nya ini, entah dari segi magic crystal untuk pengguna Ria 1 atau bahkan si mage yang aktif di sini teman-teman. Untuk yang terbaru juga nih, Guardian, kebetulan Guardian termasuk ke sinergi baru. Dia akan menambahkan sekitar 200, 400, dan 600 HP untuk teman-teman di sekitarnya. Dan untuk Guardiannya sendiri, dia akan menambahkan persenan teman-teman. Jadi ya 20%, 40%, 70% sesuai dengan sinergi yang aktif. Lancer ini buat yang suka sama attack speed dan juga splash damage. Buat teman-teman yang bingung, bang apa sih splash damage? Ya kalau kalian ingat patch lalu Freya yang harga 3, kalau misalkan ultimate, dia kan serangannya ada sedikit efek area tuh, jadi kanan kirinya tetap bisa kena serangan tersebut. Splash damage itu intinya adalah ketika dia menyerang, nanti 8 kotak di sekitarnya itu juga bakal kena damage gitu loh teman-teman. Tapi menurut gue yang paling penting dari Lancer adalah peningkatan attack speednya. Untuk wrestler masih sama, semakin besar sinerginya akan semakin tinggi untuk memberikan kemungkinan efek stun dan juga tambahan true damage. Untuk assassin, setiap kali hit atau serangan yang diberikan akan menambahkan physical attack, persenan, dan juga magical attack yang angkanya tuh pasti gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya kan, mainnya persenan dan juga angka pasti untuk yang magic power. Untuk Nature Spirit, mungkin kayaknya Nature Spirit udah pasti semuanya teman-teman tahu semuanya ya. Intinya dia akan menggabungkan semua pembagian damage serta menambahkan lagi yang namanya physical dan juga magical defense. Sinergi baru lagi muncul dari nama Quartermaster. Quartermaster ini intinya menurut gue bisa jadi support, bisa jadi core sinergi juga. Karena minimal dia bisa menambahkan 1 equipment, maksimal 3 equipment yang sudah di enhance. Dan gue merasa emang kalau item dari Quartermaster ini lumayan, hitungannya nih lumayan tinggi teman-teman. Apalagi ditingkatkan pula nih damage-nya kalau misalkan 6 Quartermaster. Astro Power pun masih sama, hero yang memegang equipment atau item paling banyak atau item peningkatan damage yang paling tinggi akan menambahkan juga atau mengkonvert serangannya menjadi pemulihan HP atau heal ketika dia melakukan serangan. Northern Adventurer ini kayak jatuhnya alternatif untuk Los Pecados atau Ables Bounties kalian mungkin bilangnya, karena setiap kali aktif ya kan dia akan menambahkan gold hingga maksimal di gold tertentu. Kayak misalkan di sini 2 gold, kalau misalkan 4 sinergi yang aktif ada 6 gold, dan memperoleh 10% peningkatan attack speed ke semua tim kalau misalkan Northern Adventurer-nya ini aktif teman-teman. Intinya kalau teman-teman main Prince, main Moskov, main Dairot, ya buatlah sinergi sebanyak mungkin. Mau itu sinerginya cuma 2, mau itu sinerginya cuma 3. Pokoknya buat sebanyak mungkin sinergi tersebut sampai dengan maksimal 7 sinergi untuk mengaktifkan Prince yang attack speed tambahannya. Ya mungkin untuk yang sudah ngerti main Prince, apalagi main Fanny 3 yang lebih expert mungkin teman-teman ya, itu udah pasti rata-rata udah punya patokan gitu loh. Kalau misalkan jadiin sinerginya minimal mungkin jadiin sinerginya 9 atau bahkan ya maksimalnya ada di 13. Biar apa? Biar kalau di patch lalu tuh damage-nya bener-bener brutal banget buat si Moskov dan juga buat si Dairot-nya. Kadia Riverland setiap kali ada hero yang tumbang akan mengaktifkan sinergi attack speed dan juga menambahkan shield bagi pengguna atau pemilik dari Kadia Riverland. Jadi Kadia Riverland intinya tetap aja sama gitu loh, kayak Dragon Altar, butuh tumbal dan tetap akan menambahkan shield yang setara dengan persenan HP. Immortal juga merupakan sinergi baru teman-teman. Immortal ini nih kayak jadi alternatif dari Wyrmslayer, cuma ada efek tambahannya dan menurut gue lumayan kompleks untuk Immortal ini. Serta Immortal ini menurut gue di patch baru bukan sinergi yang mudah untuk digunakan karena build up-nya tuh bisa dari early game bahkan sampai late game. Kalau build up-nya mulai dari mid game, gue nggak bisa pastikan kalau misalkan dari mid game kalian akan mendapatkan stack yang maksimum. Intinya Immortal ini bakal memberikan 2 stack. Yang pertama adalah stack dari Divine Power dan yang kedua dari Demon Power. Divine Power ini intinya secara detailnya teman-teman akan memberikan physical attack dan juga magic power setiap kali hero immortal atau pemegang immortal itu melakukan last hit atau ngekill hero. Untuk yang Demon Power ini akan menambahkan HP atau menambahkan darah ketika hero immortal atau pemegang kristal immortal itu ditumbangkan. Jadi ya teman-teman bisa ada gambaran kalau misalkan mau menuhin stack immortal ya pakai hero apa. Karena di immortal kan kayak contohnya ada Martis lumayan bisa instant kill, Veil juga area of effect-nya bagus, Arlott juga sangat-sangat oke, Gatot, Karina, atau nanti hero apapun yang akan disatukan dengan Magic Crystal itu bisa menggunakan immortal. Karena menurut gue immortal mau 2 mau 4 itu udah cukup banget untuk bisa build up damage untuk ke mid game to late game teman-teman. Intinya immortal ini kayak jadi Wyrmslayer cuma permanen efeknya dan itu bisa ditambahkan sampai dengan 50 stack. Efek yang paling gua suka efek stun karena akan memulihkan 100% mana
dan dipantulin tiap 7 kali. Hero-nya juga ada Brody, Selena, dan Chow yang notabene memang itu adalah sinergi stun gitu loh, atau skin stun intinya. Di aspiran masih sama teman-teman, masih ada Ruby, Layla, Angela, dan juga Fanny. Cuma bedanya Angelanya sekarang elementalis bukan mage teman-teman. Sisanya ya masih sama ya kan, masih assassin, terus marksman. Mungkin di sini bedanya nggak gunner lagi, sehingga mungkin untuk Ruby ya chance untuk dia mengaktifkan elementalis atau bahkan assassin itu juga tetap ada teman-teman. Mystic Burrow ini juga masih sama, nggak ada yang berubah-berubah banget kecuali hero-nya. Karena hero-nya sekarang udah gak ada Hanabi lagi teman-teman. Tapi ada tambahan baru yaitu adalah Kaja, yang dimana Kaja juga memberikan efek suppress. Mecha Squad ini kayak jadi alternatif buat Saber teman-teman. Cuma sekarang hero-nya ada 3 saja, Atlas, Gord, dan juga Jawhead. Sehingga mungkin untuk mengaktifkan Mecha Squad kita gak terlalu pusing-pusing banget karena hero-nya gak terlalu banyak yang dibutuhkan teman-teman. Dan itu yang mungkin bisa teman-teman baca juga di in-game-nya. Secara literasi ini juga lumayan sangat-sangat mudah untuk dimengerti teman-teman jika teman-teman membacanya secara detail. Untuk item di patch yang terbaru sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan teman-teman. Palingnya sekarang untuk kristal yang bisa diamankan itu rata-rata kristal yang 6 sinergi. Untuk yang 3 sinergi kayak Mecha Squad Crystal atau bahkan mungkin contohnya kayak Stone itu ada di kasta yang berbeda. Mecha Squad Crystal itu bisa didapatkan atau bisa diamankan ketika kita berada di Fate Box, atau bahkan mungkin kalau kita dapetin dari beberapa kali munculnya creep round ya. Tapi kalau misalkan kita berbicara efek stun atau sinergi stun, dia nggak ada sama sekali, baik itu di Magic Crystal atau bahkan di equipment yang bisa diamankan di Fate Box. Teman-teman juga bisa lihat sendiri di sini ada Guardian, ada Lancer, terus juga bahkan ada Quartermaster, Immortal juga yang sekarang akan mempermudah semua hero untuk saling berkoneksi atau bersinergi. Dan untuk equipment di patch baru kali ini karena ada Quartermaster ya kan, yang dimana akan memberikan sedikit efek baru buat teman-teman mungkin yang merasa wah Muntun gak adil, gua gak dapetin Purify di early game ya kan, karena mungkin di sini teman-teman dapatnya Revitalize, Inspire, Aegis misal seperti itu. Purify-nya kan butuh gitu loh, karena 30 detik pertama selama pertarungan teman-teman tidak akan terkena efek stun. Dengan mengaktifkan Quartermaster kalian bisa mendapatkan Purify Enhance yang dimana kebal terhadap crowd controlnya ini selama 40 detik ditambah dengan 10% physical attack dan juga 200 magic power. Yang dimana ini juga akan ada enhance tambahan yang bisa teman-teman baca secara detail di equipment khusus ketika kita berbicara Quartermaster yang lagi dibutuhkan atau si sinerginya ini aktif teman-teman. Nih Quartermaster 2, 4, dan juga 6. Sama satu hal yang paling penting ketika kita berbicara gameplay. Nah ini baru nih gue mulai gameplaynya teman-teman ya. Seperti yang gue bilang di awal-awal video ini, kalau kita berbicara di patch yang lalu ya kita buru-buru dapetin 6 sinergi teman-teman. Tapi di patch kali ini kita nggak perlu buru-buru untuk dapetin 6 sinergi, karena Magic Crystal ini adalah bentuk support sekaligus simbol carry untuk siapapun yang akan memegangnya atau menggunakannya. Contohnya di sini teman-teman bisa hafalin dulu. Ini menurut gue lumayan penting karena nanti hanya akan muncul 3 Magic Crystal sinergi yang bisa dibawakan setiap gamenya. Kalian gak bakal bisa berharap kayak misalkan gue pengen main Weapon Master, gue pengen main Marksman, gue pengen main Elementalis. Kalian gak bakal bisa berharap seperti itu karena 3-nya akan muncul secara random pada babak yang keempat. Bisa jadi kalian setupnya Weapon Master Guardian, tiba-tiba yang muncul Wrestler, Assassin, Astro. Karena hal tersebut menurut gua membuat gameplay Magic Chess jauh lebih fleksibel. Makanya gua bilang di video ini gua nggak mau nyontohin kayak yang mungkin ya di in-game praktek dan segala macamnya. Karena yang pengen gue jelasin di sini adalah bagaimana cara berpikir kita dengan patch terbaru yang disediakan oleh Moonton dan apa yang perlu kita siapkan di in-game, ya adaptasi, fleksibilitas, pemilihan hero yang mungkin bisa menjadi solusi ketika kalian berada di in-game. Menurut gua, apapun yang muncul dari Magic Crystal ini adalah sebuah hal yang bisa menjadi dampak positif bagi line up kita, atau bahkan mungkin jadi perubahan sedikit atau transisi sedikit. Contohnya kayak yang gue bilang tadi, gue pengen main misalkan gue setupnya ke Weapon Master dan Guardian. Gue mainnya kayak misalkan ya Atlas Akai gitu kan. Terus mungkin persiapan-persiapan yang gue berharap kalau misalkan dapat batu Guardian, ya nanti hero Weapon Master gue contohnya kayak Grok atau mungkin kayak Martis bisa gue
satuin sama Guardian sehingga Guardiannya bisa aktif gitu loh teman-teman. Tapi ketika tiba-tiba di in-game kita dikasihnya kayak Astro, Immortal, atau bahkan mungkin Lancer, secepat mungkin kita juga harus bisa transisi. Dan hal inilah yang mungkin kayak masih baru nih buat teman-teman kita yang sebelumnya tuh ngambil Belerik, abis itu main 6 Nature Spirit ya kan. Setelah itu ya mereka menang dengan cara itu-itu aja. Nah, di patch baru kali ini kalian mungkin bisa melakukan hal seperti itu, cuma nggak di semua game. Karena nantinya di babak Crypt round yang kedua dan yang ketiga, kalian akan mendapatkan rune juga yang akan bergabung dengan Magic Crystal yang kalian pilih. Contohnya misalkan kalian milih Weapon Master, kalian mau main Mia Weapon Master bisa. Terus apa tuh efek rune-nya bang? Efek rune-nya bisa macam-macam. Bisa ada yang dapetin gold, bisa ada yang ngasih shield ke commander, bisa ada yang ngasih attack speed per ronde, bisa ada yang mewajibkan kita memiliki 20 gold untuk mendapatkan bonus-bonus seperti ini. Bisa ada yang kayak Starcore di patch yang lalu, yang dimana hero yang terletak jauh dari rekan tim akan memperoleh shield setara dengan 25% maksimum HP. Ada juga nih yang gua suka nih, yang dimana rune Magic Surge ini akan memberikan 50% mana ketika memulai pertarungan untuk hero yang berada di urutan paling belakang atau baris paling terakhir. Ada juga yang memperoleh satu mirror device karena kebetulan dari Crypt round kita tidak akan mendapatkan mirror device lagi. Lalu ada juga yang bisa memiliki kemungkinan untuk shopnya direset secara manual dan gratis. Jadi kayak boost 1 dulu ya, boost 1 dulu lama banget gitu loh. Ada juga yang memperoleh 8 gold ketika ada peningkatan kapasitas. Jadi kalau misalkan kita naikin level ya kita bakal dapetin gold gitu loh. Dan ada juga yang misalkan teman-teman maunya main di hero-hero bawah, hero 1, hero 2, atau hero 3. Karena steady growth ini akan memperoleh 6 gold jika kapasitas kita tuh paling bawah atau paling rendah di babak awal. Dan masih banyak lagi teman-teman rune yang bisa digunakan. Ada juga yang bakal mendapatkan efek imun. Ada juga yang bersinergi dengan sinergi-sinergi lain. Contohnya kayak gini nih, Armor Stance, Basic Attack Marksman, memberikan satu physical defense. Contohnya kayak gitu aja teman-teman. Atau bahkan mungkin ini untuk sinergi assassin. Ada juga yang untuk elementalis, ada juga yang untuk mage. Jadi macam-macam. Dan intinya menurut gua sekarang Magic Chess yang baru ini itu memungkinkan sekali untuk kita bermain macam-macam sinergi dengan bermacam-macam hero. Contohnya kayak yang gue bilang tadi, Mia ini kan Marksman Nature. Kalau misalkan kita dapat Magic Crystalnya Lancer, kita bakal dapetin attack speed. Mia bisa nyiprat-nyiprat serangannya. Atau kita bisa mainin Magic Crystal yang Immortal. Kalau misalkan hero kita kayak Selena, ya kan nih Selena, karena Selena damage-nya sangat-sangat brutal sekali, level 3 aja 10.000 dan magic bonusnya juga 1000%, abyssal trap-nya bisa instant kill. Dan Immortal ini setiap kali ngekill ya kan bakal dapetin stack, nambahin attack dan juga magic power. Sehingga kalau misalkan Magic Crystal dapetin Immortal, taruh ke Selena itu juga bisa dimainkan. Dan itu yang menurut gua pengen ditunjukkan sama Moonton di patch terbaru kali ini. Jadi kita tuh kayak nggak boleh lagi nih dapetin 6.000 mythic point dari Magic Chess tapi mainnya cuma Kangkung, mainnya cuma Weapon Master, mainnya cuma Astro, mainnya cuma Link 3, mainnya cuma Link 2, main ini main itu. Ya nggak kayak gitu lagi teman-teman. Dan menurut gua sangat-sangat fair buat Mobile Legends membuat Magic Chess-nya seperti ini, sehingga ya kita mau pakai carry apapun bisa dibawakan gitu loh di in-game. Tapi kira-kira menurut kalian carry-carry apa aja sih yang bisa dibawakan di in-game? Dan inilah dia yang mau gua klasifikasi. Karena menurut gua dengan mengklasifikasi hero, kita setidaknya bisa ada gambaran kalau nanti di in-game ya kita punya carry itu bener-bener bisa dipilih dari early game, sehingga kita bisa build up untuk menuju ke bintang 3. Gue udah bikin tier makernya teman-teman. Di sini ada hero harga 5. Hero harga 5 akan gue spesialkan, Hero Prince akan gue spesialkan. Kenapa begitu? Karena menurut gue hero harga 5 kalau main Tars 3 kayaknya ya nggak perlu diragukan lagi. Mereka udah tinggal main sepuasnya. Prince juga kalau misalkan sinerginya aktif udah pastilah dua hero ini akan sangat-sangat bersinar, sehingga mau menggunakan Magic Crystal apapun sangat-sangat connecting nih untuk si duo Prince ini. Apalagi kalau misalkan sinergi aktifnya bisa sampai 10 atau lebih teman-teman. Untuk carry, gue akan lebih spesifik menuju ke Lunox, Selena, Mia, Lancelot, dan juga One. Kenapa gue langsung spesifikasiin aja hero carry itu ya mungkin rata-rata akan lebih berfokus sama hero-hero ini.
Karena gue udah coba sendiri gimana si Lunox ini walaupun nyala 3 Astro, tapi ternyata dia pegang mungkin Magic Crystal yang sangat-sangat wah seperti Magic atau bahkan mungkin seperti Guardian, ya dia akan tetap nge-carry. Selena juga sama. Selena mau pakai Magic Crystal Astro, mau pakai Magic Crystal Immortal, yang penting nanti connecting sama trapnya dia, itu akan sangat-sangat menguntungkan bagi Selena. Dan 2 magical damage dealer ini sangat-sangat mematikan loh teman-teman, walaupun dengan harga 4 dan juga harga 3. Mia di harga 1 tapi attack speed atau pasif turbonya sangat-sangat menjengkelkan, sehingga membuat Mia harusnya masih bisa jadi carry untuk di patch kali ini. Lancelot juga sama, untuk pengguna Link 2 harusnya masih sangat-sangat memfavoritkan Lancelot karena dia hero 3. Hero assassin lumayan stabil untuk bermain dengan assassin stack 2 ya kan di early game. 1-1 mau bagaimanapun dia ultimate-nya juga imun, jadi masih bisa menjadi carry. Dan untuk di tier bawah sini ya kan, tier urutannya keempat yang dimana bisa jadi carry, siapa bilang kalau misalkan harga 5 ini ternyata sudah pasti akan berada di urutan atas? Tidak teman-teman. Siapa bilang hero 5 tetap akan ada di urutan atas gitu loh, atau ya kasta tertinggi intinya? Enggak, menurut gua enggak begitu. Brody sedikit berbeda. Brody itu mungkin bisa jadi carry, tapi dengan syarat ya efek sinergi stunnya harus aktif teman-teman. Harus ada Chow, Selena dan juga Brodinya yang di chessboard. Leomord menurut gue sangat-sangat oke sih, skillnya sakit. Zilong sih pengen gue taruh di carry sebenarnya, karena gue udah coba sendiri 6 Lancer atau 4 Lancer 4 Weapon Master. Zilong sangat-sangat oke sekali, apalagi kalau misalkan dia diaktifkan juga nih untuk sinergi Cadia Riverland-nya. Martis juga sangat-sangat bisa jadi carry dan sangat mudah sekali untuk mendapatkan stack 50-nya, sama seperti Arlott yang gue taruh di sini sebenarnya mungkin akan bersebelahan dengan Martis. Joy juga bisa untuk menjadi carry di patch kali ini. Fail kalau misalkan dari early game harga 1 hero-nya akan sangat-sangat mudah untuk menabung hingga bintang 3, dan itu yang mungkin akan membuat fail ini agak-agak sedikit bisa untuk jadi carry di patch kali ini. Hayabusa rame nih, Hayabusa Elementalis gue lihat-lihat. Fanny juga menurut gue sangat-sangat bisa untuk menjadi carry, cuma syaratnya sangat-sangat ribet ya teman-teman ya. Aspirnya harus aktif lah, assassinnya harus berapa lah, harus ada weapon master atau guardian juga mungkin yang bisa menambahkan HP dari Fanny-nya, sehingga mungkin bahkan gue rasa Fanny ada di supporting power walaupun dia harga 4. Jawhead menurut gue bisa jadi carry, tapi syaratnya banyak teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa kulik sendiri di in-game. Supporting power, kenapa gue bilang supporting power ini mungkin hero-hero yang memiliki harga di atas 1 ya kan, karena pasti ada efeknya teman-teman. Contohnya kayak Belerik ada efek stun. Hilda harga 3, dia punya damage yang lumayan tinggi dan dia tebel juga loh teman-teman. Lolita bisa ngasih shield ke sekitaran teman-temannya. Luoyi punya efek yang areanya lumayan besar. Kagura juga bisa ngedeal damage sama kayak Odette. Yuzong bisa ngebadanin sedikit. Eudora menurut gue juga supporting power untuk para pemain Nature Spirit. Oh, untuk Masya sih Quartermaster udah pasti ya. Nah, ini ada yang menarik teman-teman selain aspiran yang tentunya connecting karena akan menambahkan satu sinergi. Sylvana ini juga bisa memberikan pengurangan defense kepada lawan dengan basic attack-nya, karena Sylvana nggak punya skill yang bisa diaktifkan dengan menggunakan mana. Dia pakainya basic attack, jadi semua basic attack yang dia miliki itu terkadang bisa menjadi salah satu power juga ketika Sylvana dimainkan, apalagi kalau Lancer-nya aktif dan juga Northern Adventurer-nya aktif. Gord mungkin sama kayak misalkan Eudora, hanya untuk mengaktifkan sinergi dari si Weapon Master atau bahkan mungkin si Nature Spirit tersebut. Kaja punya efek suppress sehingga membuat musuh akan terikat sedikit. Valentina Quartermaster, Fanny seperti yang gue bilang tadi di aspiran. Dan support hero-nya yang menurut gue mungkin tiernya paling bawah, tapi jangan dilupakan teman-teman, karena someday teman-teman akan butuh Lancer Quartermaster dan juga Quartermaster Assassin tentunya. Angela dengan tambahan power ketika dia ada di bintang yang kedua. Karina kalau misalkan dibutuhkan Assassin dan juga Immortal, kayak yang gue bilang tadi, kalau misalkan kalian dapetin Magic Crystalnya Immortal dan ditaruh di Lancelot Karina ini kan sebenarnya jadi connecting gitu loh. Immortalnya aktif, terus si Lancelotnya Assassin juga bisa aktif. Atlas, Akai, ya udah pastilah Guardian, hero harga 1, Guardian aktif 2, itu sangat mempermudah early game kita. Zask, Popol, dan juga Vexana gua taruh di paling bawah, padahal mungkin Summoner di patch yang sebelumnya sangat-sangat oke untuk digunakan, tapi di patch yang sekarang meh banget. Mungkin ya Vexana karena ada Immortal atau bahkan mungkin Zask karena ada Astro. Tapi untuk Popol, Mystic Bareu kayaknya sekarang udah mulai jarang untuk dimainkan. Atlas sama sih harusnya, supporting power dan segala macamnya. Weapon masternya juga ada di Benedetta. Chow supporting power untuk stun karena ada Selena dan Brody yang bisa nge-carry. Estes, wah ultinya aur-auran tapi tetap masih bisa jadi support hero untuk para magical damage. Dan Iritel, karena Iritel gue lihat kayak udah jarang jadi carry, sehingga kayaknya dia bakal lebih aktif untuk dimainkan di supporting hero aja untuk mengaktifkan Astro Powernya. Dan itu yang mungkin selesai gue bahas
untuk Magic Chess kali ini. Dan teman-teman silakan main Magic Chess se-fun mungkin, sekompe mungkin juga kalau misalkan emang teman-teman mau incer rank. Dan buat teman-teman yang mungkin mau main Magic Chess atau baru mau join main Magic Chess, semoga video ini setidaknya bisa memberikan sedikit gambaran kalau ya sekarang gameplaynya sangat-sangat fleksibel dan sangat-sangat bisa terbuka untuk semua tipe sinergi, semua jenis sinergi dan juga hero yang bisa kalian mainkan di in-game. Sekian untuk video kali ini teman-teman, sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Dadah.